Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Nursena, didampingi oleh Ibu Syafa, dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Pak, kenapa sih kitab Henoh tuh nggak dimasukin ke dalam Alkitab sih, Pak, sebetulnya, Pak? Bisa Kitab penjelasan, Pak? Henokh itu gini ya. Kitab Henokh itu kalau bicara Henokh yang mana sekarang? Ada banyak versi kitab Henokh. Kitab Henokh itu ditemukan di naskah-naskah di antara naskah-naskah Laut Mati. Ya. Tetapi kitab Henokh yang ditemukan di naskah-naskah Laut Mati itu tidak setebal dengan kitab Henokh yang dibaca di gereja ortodok Ethiopia. Jadi kalau bicara tentang kitab Henokh yang mana sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, paham gereja-gereja kuno tentang kanonisasi itu tidak sesaklek dan serigit gereja modern. Karena apa? Sebenarnya inti dari iman Kristen itu kan firman yang menjadi manusia. Peristiwa firman yang menjadi manusia ini adalah kabar baik yang kemudian dikitabkan. Kan itu kan? Dengan demikian, kitab Henokh itu memang tidak masuk kanon dari semula. Jadi dalam konsili Kartago tidak masuk kanon untuk perjanjian baru ya. Nah, sekarang kalau orang mulai memperkenalkan kitab Henokh kenapa nggak masuk kanon, itu mau menggugat sejarah gereja sejak abad ketiga dan keempat. Tapi gereja ortodok Ethiopia yang membaca kitab Henokh sebagai salah satu sumber kerohanian mereka, itu juga tidak pernah menuntut itu harus memaksakan gereja Yunani, gereja Koptik, gereja Roma Katolik harus memasukkan dalam kanon, tidak. Lo orang baru datang sekarang jadi paling heboh, ya toh? Terus kalau sikap saya pribadi, kitab Henokh itu mengandung banyak hal, khususnya penafsiran yang bisa membantu untuk memahami gambaran tentang Mesias. Selama ini kan menggambarkan Mesias itu kan kalau di kalangan orang Yahudi kan mengatakan, oh Mesias itu hanya manusia biasa, Mesias itu bukan ilahi, kan itu kan. Dengan ditemukannya kitab Henokh di Qumran itu, di antara naskah-naskah Laut Mati, ternyata kitab Henokh menggambarkan Mesias itu sebagai anak Allah. Begitu juga banyak naskah-naskah Qumran yang lain. Misalnya naskah yang ditemukan di Gua Keempat itu mengandung Pesher Sefer Daniel. Jadi penafsiran dari kitab Daniel itu malah diungkapkan, penafsiran dari Daniel pasal 7 ayat 13-14 itu bahwa Mesias itu akan disebut anak Allah. Mereka akan menyebut Mesias itu anak Allah yang maha tinggi. Bereh di el yetamar ubar elyon yikroneh. Itu bahasa Aramnya begitu. Dan ini cocok dengan gambaran di Injil Lukas. Bahwa Mesias itu akan disebut anak Allah, anak yang maha tinggi. Tetapi ya, berarti pertama orang Yahudi yang kita kenal selama ini menolak keilahian Kristus, itu sebetulnya orang Yahudi setelah keruntuhan Bait Allah. Yang kedua, dan itu terjadi setelah tahun 90 Masehi ketika orang Yahudi mengadakan muktamar atau konsili di kota Yamnia yang mengutuk orang-orang Kristen, orang-orang Muslim tadi. Sejak saat itu gambaran tentang Mesias itu mengalami distorsi, jadi hanya manusia biasa karena kedatangan Yesus Mesias yang ilahi itu tidak memenuhi selera orang Yahudi yang menggambarkan Mesias itu Mesias politik, ya. Saya kira itu. Jadi itu fungsinya kitab Henokh sebagai salah satu bentuk penafsiran tentang Mesias pra-Kristiani. Tetapi ada juga gambaran-gambaran yang di kitab Henokh itu bertentangan dengan Injil. Misalnya gambaran tentang malaikat yang kawin-mawin. Nah itu tidak cocok karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada orang kawin dan mengawinkan, gitu loh. Gambaran seperti itu. Jadi suatu dokumen itu diperlukan. Itu tidak berarti bahwa kita mengakui seluruh dokumen itu. Misalnya kitab Yudas itu mengutip kitab Penaikan Musa, dan kitab Penaikan Musa itu sebetulnya kitab yang digolongkan non kanonik. Tapi kenapa kok sampai ini paralel dengan surat Yudas? Oleh karena itu tradisi bersama yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen sebelum gereja gitu. Jadi artinya ketika kita mengutip cerita-cerita kesalehan,
itu tidak berarti sumbernya dari satu buku itu. Dari misalnya buku Henok itu tidak. Tapi baik kitab Henok maupun cerita yang dikutip dalam surat Yudas itu sama-sama berlatar belakang Yahudi. Sebagian tertulis, sebagian tidak. Makanya orang Yahudi mengenal yang namanya Torah tertulis, Torah Sebiktov, dan Torah Sebealpe, Torah yang tidak tertulis. Gitu kira-kira. Terima kasih Bapak Dr. Nur Sena dan juga Ibu Syafa, dan juga buat pemirsa Jas TV yang sudah menyaksikan acara ini. Ini adalah acara Bapak Dr. Menjawab, edisi online, karena pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa, tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis itu jam 7 malam kita selalu mengadakan webinar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa daftarkan diri Anda melalui link bit.ly dialog lintas iman ya. bit.ly dialog lintas iman. Oke, kalau karena itu saya Joe, Bapak Nur Sena dan Ibu Syafa, kami bertiga pamit undur. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang disajikan melalui Bapak Nur Menjawab dan juga Pijar TV bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.